internale. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadzakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal khisa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wal ulama ila amilin al qura'il mukhlisin wal aimatil mujtahidin wal mufassirin wal muhaddisin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa jami' ahli turuqil mutabarah wal fuqaha wal ma'arifin bil musari'ana makanu wa awliya ilahi ta'ala wal malaikatil muqarrabin wa syayikhina khususan al imam Abu Hasan al Asari wa imam Abu Mansur al-Maturidi semasa Abi Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani semasa Ibrahim Al-Bajuri semasa Ibrahim Al-Dasuki semasa Muhammad Nawawi bin Al-Fantani semasa Muhammad Salih semasa Samauli semasa Muhammad Atul Muslim semasa Haris Mahalil Bangkolani semasa Daman semasa Timiyati Atul Muslim semasa Abi Abdullah semasa Sa'id bin Karim ya Sayyid ya semasa Hadis semasa wa usulihim ma furu'ihim Allah yafillahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim alumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana al-imana wal islam tariqan ilaihi wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wa tihan wa dalila wa ba'atsa ilaina sayyidana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatan lana wa mutammiman limakarimil akhlaqi wa rasulah wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabil mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini. Amin. Lan kudu ngaweruhi ing pelanggarane wajib mustahil jaiz iki rupane. Alhamdulillah sampai kepada pembahasan selanjutnya. Kita sebelum memahami akidah yang nanti akan kita pelajari harus paham terlebih dahulu, yaitu pelanggaran atau definisi daripada wajib mustahil jaiz. Kenapa kok kita diwajibkan mengetahui, sebelum mengetahui akidah 50 kita diwajibkan mengetahui wajib mustahil jaiz? Karena pemahamannya daripada akidah 50 yaitu yang isinya wajibnya Allah 20, mustahilnya 20, jaiznya 1, wajibnya Rasul 4, mustahilnya 4, jaiznya 1, 9 dan 41 sama dengan 50. Itu tawakuf atau terhenti dengan memahami wajib mustahil jaiz. Karena apa? Tidak akan bisa paham sebelum kita memahami pengertian daripada wajib mustahil jaiz. Itu jadi sangat penting sekali, karena kuncinya banyak orang yang mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah yaitu akidah 50. Kenapa tidak hasil paham? Kadang pahamnya ya agak keliru, kadang malah keliru dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak memahami wajib mustahil jaiz. Lah wajib mustahil jaiz itu
berkaitan dengan hukum, wajib mustahil jaizum masuk ke ranah hukum akal. Nah, terlebih dahulu kita memahami pengertian daripada hukum. Nanti hukum juga akan kita pahami juga, ada hukum itu dibagi menjadi 3. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli, ya, dieling-eling. Sebelum memahami kepada mengususkan membagi daripada syar'i, adi dan akli, maka terlebih dahulu kita pahami hukum, pengertian daripada hukum. Al-hukmu huwa isbatu amrin li amrin au nafiyuhu anhu. Nah, itu yang pertama kita paham. Hukum ialah menetapkan perkara pada perkara atau meniadakan perkara pada perkara. Kita hafal dulu, karena itu takrif atau definisi itu harus dihafal. Setelah dihafal kita pahami maksudnya bagaimana. Oh, untuk menghukumi sesuatu baik syar'i, adi maupun akli itu harus ada 2 perkara. Nah, gitu. Jadi menetapkan perkara pada perkara, jadi perkara yang ditetapkan dan yang ditetapi. Nah, contohnya gini, umpamane kita ambil contoh hukum syar'i sajalah. Biasanya orang yang paling orang banyak paham yaitu hukum syar'i. Seperti kita katakan umpamanya makan daging babi, makan babi atau makan daging babi itu hukumnya apa? Itu kan ditanyakan. Itu kebanyakan orang akan menjawab dengan haram. Padahal kalau menurut definisi daripada hukum belum bisa dihukumi. Kenapa? Belum tahu pelakunya. Kan menetapkan perkara-perkara makan babi itu hanya 1 perkara. Kita belum tahu yang makan siapa, kan? Dasar itu nanti kan harus yang terhukum harus mukallaf. Pamane lah, kalau bukan mukallaf ya tidak terkena hukum atau tidak terhukum dengan haram. Kalau bukan haram kan mana haram? Nah, yang makan anak kecil belum balik kan ya tidak haram kan. Upamanya saja yang makan besar sudah mukallaf ya belum tentu haram, karena ada nanti hukum syar'i itu ada sabab syarat mana. Ada mana tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang tidak haram. Itu namanya penghalang apa? Darurah. Darurat kan tidak haram, yang seperti itu. Itu nanti pemahaman hukum syar'i. Itu kan contoh atau semua hukum seperti itu kan. Untuk contoh yang mudah kan hukum syar'i, karena kalau hukum adi akli nanti belum tentu paham. Yang penting memahami hukum itu harus ada 2 perkara. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Hukumnya apa? Nah, kalau belum bisa dihukumi, kejawaban seperti itu pas. Karena apa? Karena belum ada fa'il atau yang melaksanakan. Belum ada ditetapkan siapa. Mama sholat 5 waktu ditetapkan kepada orang yang haid, ya tidak wajib kan, malah jadi haram. Nah gitu. Maka yang penting kita memahami hukum itu harus ada 2 perkara. Kalau orang mengatakan 1 perkara, berarti kita harus cari perkara yang satunya. Mesti kayak menurut tidak masalah sih. Umpamanya itu sholat 5 waktu hukumnya apa? Ya hukumnya wajib bagi orang beriman. Umpamanya kok ya itu bisa lah, walaupun nanti ada perincian atau orang mukallaf juga bisa, karena nanti hukum syar'i itu namanya objek-objek itu sasarannya itu mukallaf. Kalau bukan mukallaf tidak terkena syariat. Geleng-geleng ngetian orang. Sedang swasta pun negeri. Nah, itu contoh. Nanti adi seperti itu. Nah, apa mana mengatakan apa? Panas itu hukumnya apa? Panas hukumnya panas pada api lah, taruh dihukumi robti wujudan wa wujudan dan sebagainya, nanti akan ke situ. Nah, kita berarti memahami hukum harus ada 2 perkara yang jadi menetapkan perkara pada perkara sing ngono wae. Sing Pak dihukumi apa orang-orang.
Nah, sekarang kita masuk ke pernah hukum syar'i ya, di hukum syar'i secara simpel. Hukum syar'i, al hukmu syar'i huwa isbatu amrin li amrin au nafiyuhu anhu biwasitoti wat'i wa GN. Nah, cara bahasa sininya hukum syar'i ialah menetapkan perkara pada perkara atau meniadakan perkara pada perkara dengan lantaran sabab syarat mana yang ngono. Nah, itu ini apa wajib dong, itu hukum syar'i. Nah, sekarang kita pahami. Jadi dalam menetapkan perkara pada perkara itu dalam menghukuminya, menghukumi perkara pada perkara yang dihukumi mestinya hukum syar'i kan ada 5 wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu harus ada lantaran, tidak ada lantarannya hukum syar'i apa saja. Sing simpel pakai 3 saja, padahal bisa 5, bisa sabab, syarat, mana, soheh, fasik toh. Tapi kalau kita paham 3 aja cukup. Jadi sabab, syarat, mana. Upamanya contohnya gini, contoh sholat zuhur itu hukumnya wajib, upamanya kalau mestinya wajibnya bagi orang yang mukallaf. Terjadinya hukum wajib sholat zuhur pada orang mukallaf karena terjadinya hukum wajib sholat zuhur itu harus ada sabab, syarat, mana. Jadi sholat zuhur itu wajib itu tidak asal-asalan wajib, harus ada wadiknya peletakan nanti. Seperti apa upamane sholat zuhur itu nanti terjadinya wajib ada sababnya. Sababnya apa? Lengsare srengenge zawalu samsi. Zawalu samsun itu berarti lengsare srengenge. Kalau lengsarnya belum masuk tidak terjadi wajib. Makanya apa namanya jam 10 ya belum wajib sholat zuhur. Sholat zuhur itu ada sababnya, ada asal wajib dan wajib harus ada waktunya kan. Orang sembarang wajib sholat zuhur terus kan enggak bisa. Itu cara gampangnya kayak ngono. Itu memahami hukum syar'i secara simpel sithik rada paham lah. Ya kadang-kadang nek ana wong sing seneng kan terus jadi kok sing penting wong paham ra kaya ngono ilmu kita ngajikan ilmiah. Nah, masuk ngajikan beda harus ngaji. Jadi harus ada sababnya. Kalau tidak ada sabab tidak akan ada sholat zuhur. Nah orang-orang yang serengenge maka tidak wajib sholat zuhur selamanya. Jadi terkaitan karo langsare serengenge. Nah, sesungguhnya paham tergelincir matahari istiwa kan tengah-tengah. Istiwa namanya matahari pas di tengah, istiwa jam dan jam istiwa aja salah jam. Matahari istiwa tepat matahari di tengah atas. Nek lengser ngulon stik-tik, sekitar biar waktu 5 menit kan sekitar ya. Pokoknya lengser sudah jatuh waktu zuhur. Nah apabila belum lengser setengah belum wajib sholat zuhur. Ngomong sampean nek ngomong karo wong isi jam 10 nah sampean ya ora wajib sholat zuhur saiki. Akhirnya apa lawan ngurung zuhur ya. Sampean saiki ora wajib sholat zuhur ya saiki ya. Saiki wajib dengan mana? Wajib ora saiki. Kan kayak ngono. Terus syarat atas syaratnya, syarat tentunya ya biasanya ya mukallaf ya akil balik. Terus ya suci ya ngono. Nanti syarat banyak. Ya, syarat seperti itu. Kalau belum mukallaf ya tidak diwajibkan sholat zuhur kan seperti itu. Nah, terus ada sababnya, ada syaratnya komplit ya so. Terus mukallaf ya suci, apa mukallaf dia mukallaf bos karena mukallaf dia sudah ada serang-serangenge. Tapi ada mana itu ada penghalang. Ada penghalangnya apa? Ya haid atau nifas. Apabila ada haid nifas maka tidak wajib sholat zuhur halus tiadanya nifas atau itu memang nifas. Kenapa nifas contohnya? Karena nifas betul-betul yang tidak diperintah sholat ke ya orang yang haid dan nifas kan tidak wajib sholat. Nah lainnya upama ngomong rasuci to, upama ngomong selainnya itu sih wajib.
Karena apa? Ada kodok. Tapi nek haid kalau nifas tidak ada kodoknya kan? Apa nek sampo jumus hati kodok berakhir kan enggak? Nifas ya ada di kodok. Tapi nek sing salian iku ya kodok kan? Ayo mesti nih. Pono tangi kawanan ya kodok. Nah, makanya singaran hukum syar'i itu harus ada wasitoh perantara dengan adanya sabab syarat manek. Semuanya nanti seperti itu dia. Ini cuma contoh satu cukup lah. Yang penting kita memahami hukum syar'i seperti itu. Ada bisa dikatakan dalam takrif lain syar'i itu apa? Syariat itu asyar'i huwa khitabuhu ta'ala al-muta'aliku bi af'ali mukallafin. Syariat ialah kalamnya Allah yang berhubungan dengan perbuatannya mukallaf, itu namanya syariat. Terus kutok. Berarti kalam Allah yang ada hubungannya dengan perbuatan mukallaf. Nah syariat itu apa? Syariat yo kalamnya Allah. Bison kalam itu untuk maham kalam. Quran kena kalam hitop yo kalam sama. Atau nanti dilalah kena petunjuknya Allah yang kalamnya Allah yang menunjukkan kena kalam yang menunjukkan podo sih. Maka kalamnya Allah yang ada hubungannya dengan perbuatannya mukallaf. Nah perbuatannya mukallaf itu ada 5 kan, nanti seperti itu kan. Apa saja? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Karena nggak buku dewe sih, buku dewe nek bisa ombo buku tulis ditulis sih. Nanti gue dong kumpul-kumpulkan gue ngomong buku tulis dewe sik yang gitu itu kosong mau. Aku kambang masuk meneh yes orang gue sing masuk meneh udah meneh. Nota none. Kertas lagi. Undangan. Nah, di kosong. Jadi apa namanya? Arti kalamnya Allah yang ada hubungannya dengan perbuatannya mukallaf isinya berapa? Hukum syar'i ini ada berapa pembagiannya? Wa aksamuhu khamsa. Atau dalam kayak wayan hasiru aran hasiru fi khamsatin aksamin. Nah tambahannya kok. Jadi hukum syar'i itu ada 5. Nanti kita harus memahami nah hukum kan mesti ono hakim karo mahkamah. Deleng-eleng ngene. Hakime ya mestine khitab wa Allah. Kanggo mahkum ki sing dihukumi mesti mukallaf. Jadi orang mukallaf tidak bisa lepas dari hukum. Nah, mesti terhukum. Kadang-kadang sedang melakukan apa? Sedang melakukan wajib seperti sholat. Kadang-kadang sedang melakukan sunnah seperti ya sholat sunnah upamane. Kadang-kadang masih melakukan haram upamane apa nyawang wong wadon sing dudu muhrime kan haram. Kumpul anak wadon ya haram kan banyak haram. Nah, terus kadang-kadang makruh ngerokok. Kadang-kadang mubah iki mangan so ngono. Mangan iki sing hukum asal-asal hukum loh iki maksudnya. Walaupun nanti bisa berubah seperti tadi. Asal hukum kan umpamane makan itu kan mubah. Pak mangan kena ora ono perintah mangan tapi bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi haram dan seterusnya. Padha salat kaya ngono. Salat kan 5 waktu asal hukumnya kan wajib. Tapi bisa jadi haram dan sebagainya. Nanti berubahnya lihat nanti dari watiyahnya peletakan namanya watiyah. Jadi kok hitop itu ada hitop taklif, ada hitop watiyah. Hitop taklif itu wajib sunnah haram. Jadi sebetulnya gini, kadang-kadang orang mengatakan pokoknya uang kena orang ngerti ora dosa. Aku nasi ngomong kaya ngono saya wano. Orang ngerti lah. Itu ngomongan sing salah kaya ngono. Ngerti pokoknya nek mukallaf yo ora bisa lepas dari hukum syariat dan kok kuwi karena mukallaf itu sudah terjatuh hukum syar'i ora kena kok ora ngerti
Justru malah ora ngerti dosane lah dobel, dosa bodhone karo dosa ora njalakene utawa maksiate dan sebagainya. Lah nek ana wong ora ngerti dosa penak temen, ya syukur rasa ngaji bae ora dosa kan. Alasane aku ora ngerti kok. Ngombe arak ora ngerti, zina ora ngerti, ngerti kabeh. Kudu kaya ngono. Makanya semukalap ya ngerti tetep candak sanksi. Sanksi syar'i ngono. Ya. Terus kedua hukum mati ya. Al hukmu adiyu huwa isbatu amrin li amrin au nafiyuhu anhu bi wasitati tikrar wa yanhasiru fi bi wasitati tikrar ma'asihati takhlufi wa yanhasiru arba'atin aksamin. Ya cara ringkese ya umpama paham ora dawa kena sih. Bahwa hukum adi itu adalah menetapkan perkara pada perkara atau menyatakan perkara pada perkara dengan lantaran adanya kejadian yang berulang-ulang. Ya ngono ki cukup ndak apa-apa wasitah takarur. At-takarur itu bulan balen, maksudnya apa, ada kejadian yang berulang-ulang kaya apa pemone sampean demok geni tangane panas. Demok geni tangane panas. Maka terjatuh hukum adat. Adate nek ngemek geni tangane panas dudu akal lho, eling-eling aku adat to. Kadang-kadang nek ora paham akal, oh ya aku tanggap akal, padahal ku dudu akal, ku hukum adat. Adat ki bahasa Arab, bahasa kene kebiasaan. Biasane cara bahasa ngomong gak manggap adate atau biasane, tapi adat bukan tradisi loh, eling-eling. Kadang-kadang hukum adat tradisi, agama adat itu dudu tradisi, sesuatu yang bergandengan terus menerus. Tapi sah sulayane menyalahi boleh, pokoknya ono geni, tapi jarang loh. Nyalahannya jarang yang adat ki. Dicoba lagi kok ngemek geni panas maning. Menek geni panas meneh. Ngemek geni panas meneh jadi adate nek ngemek geni tangane panas. Kuwi adat dudu akal, aja ngon nek jare akal ngemek geni panas kuwi ora paham. Hukum adat iki kebiasaan. Kaya mangan wareg kan terjadi terulang-ulang di zaman simbah buyut kok ku cek yo. Itu nang ngendi bae jajak sampean tekan Amerika, tekan India, tekan Arab, tekan ngendi bae nek mangan wareg, nek ngemek geni panas. Dudu tradisi menghukum adat kok istilahnya nyadran. Hukum adat belangkonan dudu kaya kuwi. Nek aku bingung ya kaya nek ngerti kesepakatane adat ki hukum tradisi paham ya. Adat itu hukum ya seluruhnya itu hukum syar'i, adi akli ini semua sama seluruh dunia. Itu nang Jawa tok itu nang Kalongan tok gitu. Jadi contohnya berarti nek hukum adat itu berarti apa? Ada lantaran dengan adanya kejadian yang berulang-ulang pemahaman. Atau bisa ada takrif lain bahwa hukum adat ialah isbatu rabti baina amrin wa amrin. Tetapi apa gandengan antarane perkara lan perkara bisa kaya ngono. Lah rabti itu ada 4, gandengan ada 4. Berarti hukum adat itu nanti wayan hasiru arba'atin aksamin. Jadi hukum adat itu dibagi menjadi 4. Jadi pertama robti wujudan wawu wujudan. Jadi robti ki bahasa kene gandengan no. Gandengan hubungan sak no. Robti wujudan no. Berarti gandengane ono lan ono. Jadi hubungan gandengannya atau hubungannya ada dan ada. Kita kasih contoh sing biasa. Berarti contohnya apa? Ada makan, ada kenyang. Dibalik-balik apa-apa? Ada kenyang, ada makan. Ada makan, ada kenyang. Ini pertama ono karo ono. Kedua, robti
adaman wa adaman, hubungannya antara tiada dan tiada. Kita ngendipe podo. Ada tiada makan, tiada kenyang. Sekaya ngono. Ora nono mangan, ora nono padhet. Ya kuwi. Hukum adat. Hukum adat iki aja ngomong hukum adat iki ora ndadekke ngono aja. Hukum gandengan tok, contohnya gandengan dadekke ora iso. Ning gandengan ora ndadekake ngono. Hukum adat tidak menjadikan bukan akal, hukum akal. Terus yang ketiga, robti wujudan wa adaman. Gandengane ada makan tiada lapar kok kuwi ya. Ada makan ono nek mangan ya ora ngeles kok ada dan tiada sih. Ada makan tiada apa? Tiada lapar kan. Ono mangan ora ono ngelih cara bahasa Jawane kata Jawa. Itu kader-kader. Apa tapi nek dipikir ora kader. Ya terus dipikir terus dicacak otak kuwi jajah sampean ono mangan ini dilakoni ono mangan mesti ora ono ngelih kan karo ora ono hubungane. Nomor papate berarti adaman wa wujudan. Nomor papate gandengane antarane ora ono lan ono. Ora ono mangan ono apa tiada makan ada tiada makan ada lapar kok ya. Tiada makan ada lapar, nek ora mangan ya ono ngelih kok lho. Ki gak seneng kenalnya gumadat ki mau cacak ya kok terus. Umat dalam pemikiran boleh berserah bapak iso menyalahi dalam pemikiran loh. Tapi adatnya ya kaya kuwi, mongko adat ki ya sah sulayane, tapi sulayane kuwi jarang. Saman ndemok geni tawatis kan jarang loh. Akeh panase kan lho kuwi. Adat itu yang terjadi terus-menerus berulang-ulang loh, tapi ya sah sulayane sah-sah saja karena tinjauane adat ki pun dijadikan Gusti Allah. Mongko Gusti Allah ngrobah ya kena bae, orang gandengke ya kena bae, wong gandengan sing gandengke Gusti Allah. Dudu sing umpama mangan sego wareg dudu sing gawe wareg segone. Gusti Allah gawe gandengan mangan karo wareg. Gusti apa gawe wareg tanpa gandengan kena kan. Panggawe mangan ra wareg ya kena kok. Tapi adate ora kok kuwi. Adat iki padha bae sunatilah ngene. Sunatilah ke perbuatan Allah, kita desainnya Allah. Desain itu ya Allah mendesain sedemikian rupa. Nanti cah cilik ngerti nek pengin boten ngelih Pak pengin wareg kok. Makanya adat tuh rasa dipelajari ya ngerti kabeh. Hukum kebiasaan bocah cilik nek kena geni ya Pak kemek-mes kan mesti ya kuwi. Adat yo memang dicoba, makanya ngomong geni ki ora ndedekke panas upamane ya nek ku berarti dudu adat nakal. Mongko aja ngomong udah cocok sama tak cus lagi jadi wong kita ngomong akal ya apa nganggo adat ya ora iso temu ndak temu. Ora mungkin nganggo sirah kono dengkul upamane ya ora ketemu. Jadi ana papat to kan. Ya dicontoh dia gampang sih. Ana kemul, ana anget, ora ana kemul, ora ana anget, ana kemul, ora ana adem, ora ana kemul, ana adem. Wis kok tok. Kabeh kaya ngono. Di upaya papat tata perkara iki secara hukum berarti kita kan ilmu apa iki secara pemahaman pemahaman daripada hukum adat seperti itu. Jadi intinya hukum adat itu berarti isinya hukum adat ono papates gampangane dieling-eling. Papat ki apa? Robti wujudan wa wujudan, robti adaman wa adaman, robti wujudan wa adaman, robti adaman wa wujudan. Adam ki ora ono, wujud ki ono, dieling-eling. Ngono ngomong Adam Nabi Adam. Adam itu bahasa Arab, bahasa kene bila ae nang bahasane kene berarti tiada atau ora ono Adam marane. Bil ain Adam ki ora ana wujud ki ana wujud dibentuk Nah kita untuk dua hukum wis apa iku wis iki gampang loh sing loro ki kita akal
Akal itu sing butuh waktu pemahaman akal itu sing Pak dipelajari kan berkaitan dengan hukum akal. Maka disyaratkan sebelum memahami akidah 50, ya aku kudu ngerti hukum akal sih. Nek ora ngerti hukum akal ora bisa paham akidah 50, ndak bisa, karena pemahaman itu tergantung kepada pahamnya 3 perkara, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Sekarang hukum akal. Hukum akal itu secara sing al hukmu akliyu huwa isbatu amrin li amrin au nafiyuhu anhu bila wasitatin takarur wala wati wa dn. Cara bahasa sininya, hukum akli ialah menetapkan perkara pada perkara atau meniadakan perkara pada perkara dengan tidak lantaran adanya kejadian yang berulang-ulang, seperti hukum adat, dan tidak adanya lantaran syarat sabab syarat manek seperti hukum syariat yang ngono. Jadi hukum adi ono lantarane, hukum syar'i ono lantarane, hukum akli tidak ada lantaran. Pokoknya begitu muncul langsung terhukum, ora krono apa-apa akal ke ya nang kono-kono. Ngono takrif liyane apa meneh tadi ya. Utawa takrif liyane satu amrin li amrin au nafiyuhu anhu. Min ghairi tawakufin ala tikrarin walawat iwadn wayan hasiru fi salah satin aksamin wajib mustahil jaiz. Nah, ini takrif lain. Di hukum akal ialah menetapkan perkara pada perkara atau meniadakan perkara pada perkara yang tidak dengan adanya lantaran yang tidak tergantung adanya kejadian yang berulang-ulang dan tidak tergantung menunggu bahasanya, dan tidak menunggu adanya kejadian yang berulang-ulang dan tidak menunggu adanya sebab syarat manek, dan tidak keluar dari 3 bagian wajib, mustahil, jaiz. Mau apa-apa sekarang penting karo memahami. Jadi hukum akal itu berbeda dengan syar'i adi ya. Nah, syar'i adi kan syar'i ada wasitoh atau menunggu tawakuf. Ada sebab syarat mana. Nek adi adanya kejadian berulang-ulang, nek akli ora ono. Nah, jadi betul-betul hukum upamane iki terhukum wajib ora ngenteni apa-apa. Maksudnya ketika ono wujude ya langsung terhukum. Iki wajib manggon. Kuwi ora kudu ngenteni lang salah srengenge itu wis pokoke begitu ono jirim ya manggon kuwi tok anggone kaya ngono. Ora kok kudu ono sebab syarat, ora kudu dicacak. Ono geni ora ndadekke panas dicacak, ora ya ora dicacak. Pancen hakikate secara akal bahwa geni itu, api itu wajib tidak menjadikan panas. Iku kaya ngono. Mustahil menjadikan panas iku tidak menunggu cacak-cacakan utawa waktu duhur ora kaya kowe. Ya kan. Akli begitu ada barangnya langsung terhukum. Iku namanya akli. Nah, kene langsung di lan kudu ngawuri pelanggaran wajib, mustahil, jaiz. Wal wajibu, nah kita kan setelah itu berarti hukum akal itu hukum yang mana tidak menunggu adanya kejadian berulang-ulang dan tidak menunggu adanya sebab syarat manek dan tidak keluar dari 3 perkara wajib, mustahil, jaiz. Maka kita ngerti kan hukum akal itu berarti sini wajib, mustahil, jaiz. Ngono kita pahami sedikit tentang akal so. Ya, kalau kita paham hukum akal, karena akal kalau hukum akal disamakan tidak masalah karena kita tidak rusak nanti tidak dipahami. Al akliyu huwa, akal itu apa sih ditanyakan kadang orang ditanya kamu punya akal enggak? Ya Pak ngomong orang kan enggak video ya punya, terus tanya akal itu apa kan enggak kadang enggak ngerti. Akal itu apa sih? Ya tak ngomong akal kan gue mikir, cak ngomong kayak ngono kan. Nah, tapi kan
iku mikir-mikir iki dudu akal, mikir iki kerjane akal lho. Lah akal itu sendiri apa? Maka di sini dikatakan al aklu huwa alatul lil idrak. Bener mau kaya ngono makle. Akal adalah alat untuk menemukan. Hah? Lah sing ditemu akal apa? Ya tolong perkara wajib, mustahil, jaiz kaya ngono kene. Maka wong sing ora duwe ora ngerti wajib mustahil jaiz berarti akale ora nemu. Sing ditemu berarti akale rusak. Bisa dikatakan orang duwe akal, bisa dikatakan orang duwe atau rusak arane gila oh. Tapi nek orang duwe akal ya dikatakan gila orang duwe akal kaya kewan. Maka sampai dikatakan oleh Imam Haramain bahwa anal apa? Pola Imam Haramain anal fahma hadis salah satu ya nafsul akli. Paman lam ya'ribha ay makna wajib wa makna mustahil jaiz falaisa fi akilin bahwa majnun. Jadi barang siapa sesungguhnya memahami tiga perkara yaitu wajib mustahil jaiz. Memahami tiga perkara itu keadaan akal itu sendiri. Jadi sing aran akal ki sing paham maring telung perkara, paham wajib mustahil jaiz. Mongko nek ora paham wajib mustahil jaiz diteruske, maka barang siapa yang tidak paham wajib mustahil jaiz, pengertiane wajib mustahil jaiz, falaisa bi'a kelen wong kuwi ora duwe akal, balwa majnun edan gila ning kono. Nah, ora duwe akal gila kena edan, ora duwe akal ora duwe akal, tidak punya akal. Nah, sedangkan kita mau memahami syariat ya harus dengan akal, ada akalnya, ada akal bisa memahami syariat. Terus kita memahami karena kita tahu bahwa alatul idrak, alat untuk menemukan sing ditemu wajib mustahil jaiz. Kayak kena gambaran liyane anu kin penak. Jadi nek cara Pak enggak Pak memahami, kita kan akal soalnya memahami sulit toh karena burung paham. Cuma kalau kita digandingkan tak sama dengan alat lainnya yang kita paham adalah hawasul khamsai. Kuwi panca indra. Panca indra kuwi apa sih panca indra? Pertama mata. Mata itu apa sih? Nah, bahasa mata kan kita paham oh. Mata itu apa? Nah, mesti mata ya mau delok nyora takok kerjane mata kuwi apa iki ya. Mata itu alatul idrak, alatul lil idrak, alat untuk menemukan. Jadi nah, terus yang ditemu mata apa? Yang ditemu mata apa? Coba yang ditemu mata apa namanya? Iki mata paling cekal kok kodong-kodong yo akeh oh. Ono jeruk, ana sendok, ana melon, ana bangku apik kasuwen kaya ngono. Bakar sedina sewengi ra rampung. Wah, kan. Tapi kita diringkes bae sing ditemu mata adalah warna dan bentuk. Oh, itu terus lurus jejak wis. Iki ngomong kaya ngene iki mestine kan mesti survei. Jajak nemune mata apa bae wis. Mesti warna-warna kan. Karo kotak dawa bunder kan kok kowe tak jajal sampean nemune apa? Ungu merah biru ireng aja kok terus ya nemu apa mata kan nek ora mata iso nemu kowe ora iso berarti matane rusak buta kan kayak kowe berarti matanya buta. Telinga itu alat juga nggo nemu apa suara kan nek iki mending gampang ta ke berarti nek wong ora nemu suara berarti kupinge rusak. So kuwi ora ndek kuping kan ora ndek kuping ora ndek pendengaran. Terus irung, hidung kan juga alat menemukan apa bau. Lilat alat menemukan rasa manis, pahit, asin gitu. Terus kulit menemukan apa kasar, halus atau panas dingin yang kono terus. Lagi semua kan kita kan bisa memahami sedikit bahwa alat itu kalau tidak menemukan yang ditemu itu berarti alatnya rusak atau sama sekali berarti wong ora nemu bentuk warna berarti wong ora ndek mata bisa dikatakan tidak punya mata lu atau buta lu kan kok kuwi. Begitu juga akal. Kan akal juga alat. Lagi
Nemune apa kan aku kadang Pak ngomong sampean cara dua akal itu berarti nyampak ngomong sampean ke edan ya bener ora etik kok. Ngono kowe. Tadi kayak ngomong apa mah edan biasa sama dikeroyok wong. Tapi emang kaya ngono nek ora ngerti wajib maca ki wong edan, asline wong edan. Atau wong ra duwe akal lah sapi akile no. Nah, supaya kita tidak gila mari kita pahami makna atau pelanggaran atau patokan definisi daripada wajib mustahil jaiz. Fal wajibu malayak balur ing tifa. Utawi pelanggarane kang aran wajib akli iku barang kang ora nerima si barang ing napi balik nerima si barang ing tetep bloko. Pertama wajib ialah toh. Jadi perkara yang mana tidak ditemukan tiadanya, ya nah, wajib. Perkara sing ora ditemu ora ono. Perkara yang tidak ditemu tiadanya itu namanya wajib. Atau sebaliknya perkara yang menemukan adanya saja. Jadi kaya iki menun akal ki, sama menun akal ki nemu perkara iki iki perkara ki arane ya. Perkara kita menetapkan perkara maring perkara. Jadi sempak ditetepke ki apa pamane. Jadi perkara yang menerimakan yang wajib itu menerima adanya perkara tok maksudnya itu loh. Jadi perkara niki apa sempak ditetepke apa mau netepke ki arane perkara iki namanya benda. Nah wajib benda itu apa? Yo tidak boleh tidak ada benda itu mesti bersifat dengan menempat loh. Jadi wajib menempat karena apa? Karena si menempat itu tidak boleh tidak ada pada benda, mesti ada pada benda atau jirim dalam bahasa tauhid itu jirim ki wajib manggon. Jirim ki dengan materi lah benda buh padat, buh cair, buh gas mesti menempatkan ayo ngono. Nah, kita boleh buktikan kepada anak kecil masuk gampang sih ya. Bahwa kita perintah kepada anak kecil, ambilkan HP. Si anak mesti tanya di mana, loh. Di mana itu berarti menunjukkan tempat. Coba kita jawabnya HP yang tidak di mana-mana, mesti anak tidak akan menerima. Bingung kan anak, masuk ada benda kok tidak menempat. Benda itu wajib menempat karena akal tidak menemukan ada benda tidak menempat. Jadi kayak ngono. Kan ya kayak ngono gambar contohnya akeh sih sebetulnya ketika contoh rutin mudah tok memang kita kan harus kosti wajib sing kudu kok wis kaya ngono. Wajib sing kudu ana, yang pasti ada tidak boleh tiada namanya wajib. Wajib yang wajib ada pada benda yang menempat. Menempati tidak boleh tidak ada pada benda, mesti ada pada benda karena tidak ada benda tidak menempat maka wajib menempat. Manggon so, manggon sing biasa dikit. Sebetulnya manggon kon nanti kan sementing salah. Menempat itu yang dimaksud di ilmu tauhid bukan dalam ilmu akli ya, bukan menempat di meja. Sebetulnya menempat itu setiap benda itu mesti mengambil ruang secukupnya. Jadi menempati ruang secukupnya, ruangan sak cukup. Rokok manggonnya sak rokok dhewe ra punjul ra kurang. Sampeyan awake dhewe, sampe omah pompo manggon kabeh kan ora. Nah, terpanggonan iki ora bisa lepas kalau terbendane. Itu manggon ora jadi dipisah. Setiap benda mesti menempat ki cara bahasane berarti ngalap lowongan sak sedenge dhewe. Kaya mengambil ruang secukupnya. Jadi tidak ada benda yang tidak mengambil ruang. Mesti mbuh kuwi banyu, mbuh kuwi angin, mbuh kuwi padat, kabeh mesti membutuhkan ruang. Nek ruangannya full ora bakal bisa mlebu. Pemane kegampangane ya padahal ya iki kaya ngene kan iki ora bakal bisa mlebu kan dhewe-dhewe jejeran. Iki HP menempat dhewe, iki menempat dhewe. Dadi ternyata benda iki menempat sendiri-sendiri. Cuma kadang-kadang gampang itu bahwa yang dikatakan di mana itu berarti menunjukkan menempat. Tapi menempat sing asli dalam ilmu tauhid itu menempat itu mengambil ruang secukupnya akhdu qadron minal farok. Maka yang menempat itu nanti dinamakan jirim. Maka yang kono wajib
Akli contohnya apa? Jirim ngalap nggon lho. Jirim ngalap nggon. Jirim ki mesti manggon, ya. Sing manggon darane jirim. Jirim. Ya kan kok memang kudu kaya ngene nek gelem kaya ngene bakal bisa ngerti akidah. Ora ngerti aku aja ora ngerti pokoke. Coba dipaksakan kadang-kadang sing sulit iki apa kita ngajarke akidah 50 sini wujud kidam kok tapi kan belajar kok itu do angel loga kemudian kok kudu ngaji kan angel. Tapi ngaji apa kuncine ngaji kok piye? Karena kita nek ngerti wajib mustajaz, orang ngerti marang sifat-sifat Gusti Allah. Nek ora ngerti sifat Gusti berarti ora kenal Gusti Allah, ora kenal Gusti Allah berarti ya wis ora ana ibadah apa kan kok kuwi. Maksude ngono. Maka makanya adinal liman aklalahu. Agama ki dudu kanggo wong sing ora ana akal, agama kanggo sing berakal. Nah, berakal ki ngerti maring wajib mustahil jaiz. Iku engko ngerti iki akal iki betul-betul alat untuk menemukan fakta. Karena sing ana wajib mustahil jaiz ora ana perubahan ngono. Terus mustahilnya apa? Mustahil wal mustahilu malayak balu subuta utawi pelanggaran kang aran mustahil akli iku barang kang ora nrimo si barang yang tetep barang nrimo si barang yang napi bloko. Walikane wajib gampang. Jadi nek wajib itu hanya perkara yang menerima adanya saja, nek mustahil perkara yang menerima tiadanya saja. Jadi perkara yang tidak menerima ada, itu namanya mustahil. Sing ora bakal ono cara bahasane iki. Tidak menerima orang terima. Orang terima ono, jadi yang mustahil ki ora bakal ono. Apa ono barang atau jirim ora manggon. Nah, kuwi lho. Sampe mau luru kok ora temu. Ora bakal bisa sing arane nek wajib iki mustahil ki sebetulnya walikane wajib. Ya kuwi ya nang kono. Apa ana barang ora apa jirim ora manggon itu mustahil. Nah jajak takon bocah. Lah aku juga sandal nanti bertakon kok kuwi so. Dia berarti kan cara berpikir kena nuduke mono manggon sih. Maka nek di mana ki berarti dudu pangeran kene kaya ngono, aja pangeran ditakoki di mana. Wong pangeran dudu jirim. Nek pangeran ki di mana berarti padha karo jirim. Berarti pangeran butuh tempat, ya enggak boleh. Mustahil Tuhan itu butuh tempat toh. Karena Tuhan itu maha kaya, tidak membutuhkan apapun. Nek Tuhan menempat berarti Tuhan butuh tempat. Terus wal jaizu mayak baru subuta wal intifa'a ala sabili tanawub. Cara bahasa kan sana kita dipocok. Jadi utawi pelanggaran kang aran jaiz akli itu barang kang nerimo si barang tetap lan nerimo barang apa yang atas lan genda-genti ya kita pakai sama kabeh. Makanya kan nerang kita. Sing aran jaiz itu sing perkara yang menerima ada dan menerima tiada atas jalan bergantian. Kip jaiz kacamata jirim kacamata ki jirim. Sistem ki jirim jaiz apa? Menerima gerak, menerima diam. Berarti gerak jirim itu jaiz, diam ya jaiz. Obahe jaiz, ngono bae obah kenapa meneng akal nrimo sih. Ana barang obah kenapa ora? Meneng kena berarti ora kudu meneng terus kan? Ora wajib kan nek iki nek wajib meneng berarti meneng terus nyatane iso obah. Iki nek wajib obah ya obah terus nyatane iso meneng berarti obah menenge kacamata atau jirim ki jaiz, obah ya jaiz. Karena nek wajib ki ora nrimo siji tok. Wong wajib gerak berarti ora bakal menerima diam. Dan mencari faktanya nyatane bisa diam apa. Mau nek mustahil gerak berarti ora bakal gerak nyatane bisa gerak. Mustahil kira bakal so mungkin. Ora mungkin. Maka gerak si jirim itu jaiz, diamnya jaiz kan. Gampang ki sing katok mata urung-urung tekan iki sing daruri sing kira-kira kita ben paham wajib mustahil secara katok mata sik. Lah kok nek Gusti Allah ya sampean kudu menghadirkan dalil Gusti Allah wajib ana endi kan ana dalil iki rasa butuh dalil. Sing tak omongke sampean tak mata tok katok genah.
Iki obahe wajib apa jais? Nek obahe wajib berarti ra gelem meneng. Nek obahe mustahil berarti ra gelem obah. Nyatane gelem obah gelem meneng berarti obahe jais ngono lho. Ya cara bahasane. Atau contoh lain no, contoh nek something mending titis meneh. Itu contoh kudu terus obah meneng ki kena nggo obah meneng kowe kena nggo contoh wajib mustahil jais. Upamane pertama sing arane jirim ki benda aku ngomong jirim kan paham oh jirim ku dudu pangeran Pak jirim ku perkara sing manggon arane jirim oh jirim berarti jirim ki wajib bersifat salah satunya kalau tidak gerak diam ya lho itu wajib karena akal menemukannya jirim itu harus wajib berarti wajib bersifat salah satu tapi si jirim itu wajib bersifat salah satunya kalau tidak gerak diam. Maksudnya apa? Karena apa tidak ada jirim yang tidak gerak tidak diam. Jadi kalau mustahil ada jirim tidak gerak tidak diam. Akal tidak akan menerima ono benda tidak gerak tidak diam. Ganti rokok, iki kan diam, iki gerak. Orang ono antengnya ono kene, sampean tahu bro. Iku yang namanya ketiga itu penggambaran harus terjadi penggambaran. Nek mustahil itu tidak bisa tergambarkan adanya. Sopo bae iso gambar. Seluruh dunia profesor tingkat tinggi atau alat sing canggih komputer melihatan no triliunan ora bisa gambar ono barang ora barang. Karena memang mustahil tidak bakal ada. Nah sing ono tergambar berarti bukan mustahil. Kaya ono gajah mabur gambar gampang nah animasi bisa. Gedang wah duren sampean ora bakal mustahil. Sama data uruh wae tapi dibayangke kena. Digambarkan nganggo pemikiran atau digambarkan pakai animasi kok boleh? Ya bukan mustahil. Sangat mustahil itu betul-betul perkara yang tidak tergambarkan adanya. Nah, bisa tergambarkan adanya bukan mustahil. Ono gedang wah duren sampean iso bayangke? Iso tuku sama itu dikeprakteke tuku duren yang gili, templekkan awet gedang kan terjadi lek mustahil bakal bisa sampean nyodono yen aku bisa kabeh Pak Ustaz kan jare sapa sampean gambar tak tunggoni sak donya sing pinter sapa ana barang ora bah ning gambarke nang kertas nang dibau nang arah bisa kabeh karena benda itu mesti terwajib nek gerak diam ora ana benda tidak gerak tidak diam wong sing nggo peragaan bergerak diam maupun nang donya saya gerak diam ono jejak sampean loro sak donya full alam semesta kira-kira ono barang sing ora barang meneng ono apa ora? Lho antene takoke apa? Domong. Ya apa jajal ono. Nek ono kena domong kan. Kaya gedang wah duren kena domong duren endi ono durene templeke ya digambar bisa ono wit duren terus ditempleki duren. Apa asem bisa wah duren apa kan apa. Sampai upamane nek sampai sing aneh-aneh ya upamane ono kucing mana gajah. Kucing beranak gajah, beranaknya ngerti ya, lahir ke gajah. Kira wajib apa mustahil apa jais? Nah, tapi kudu iso gambarke gambaran bagaimana kan kok gambaran priye. Nah, kok kuwi gajah luwih cilik dek kucinge kan digambar bisa. Sama tuku boneka kucing sing gedhi. Boneka gajah sing gedhi, sing cilik terus lebokke tokke. Iku nek terjadi kaya ngono bukan mustahil. Yang ngono upamane ono ya boleh-boleh saja maksudnya kayak ngono. Tapi nek sing aran mustahil tidak tergambarkan. Nah lho. Adanya nek iki tergambarkan adanya berarti ya upama terjadi boleh saiki ono wit-witan woh sakarepe bisa sampai ono wong mana iki apa kae Ultraman. Ono apa sih kakek nemen. Iku kan tergambar wong Pak Mana ulo ya sakumun. Kan selaku bapak. Jadi Pak Mana sakarepe moceng Pak Mana apa kula mbake wit-witan saiki pelem ya apa. Apel kan iku nek iki sampe engko sampean bisa mbayangke mangkene bahwa iki nek berpikir ya iki kan lampu murup sampean kan isi berpikir ada terus. Dadi ana kabele ana
pusatnya generatornya, ada listriknya nyala, umpamanya ada strom dan sebagainya. Ya sebetulnya akli ora murup lampu tidak karena strom sama sekali. Memang Allah menjadikan umpamanya ki murup tanpa apa-apa supaya sah, bisa tergambar. Nah, kalau tergambar matahari rana kabel yang murup, kan apa rembulan yang murup, bintang yang murup. Nah, nanti akli ki murup lampu itu bukan karena kaya adat, nek adat kan karena ada strom. Kok nek orang strom ya lampunya mati kan kok tok. Lah nek akli ya ora, Pak, ana strom itu wong ana strom iki kena murup kena ora. Iku akalmu bedake dengan adat. Nah, wong kan selamane dek cilik tekan gedhi mung sing di paham adat, dadi sik pikirane sik terpengaruh adat terus ngono lho. Tapi ora paham akli ya ora, teko sithik ya. Arane kita engko dibolan-balen pokok nang akli ya nang insyaallah. Ya kita ngaran sepentingnya sampean wong loro ki men ngerti sik nang kadang-kadang nggih. Ya bulan-bulan karo liyane kadang soalnya ngaji kok anak iki dipahami sulit untuk memahami. Jadi banyak orang yang tidak mementingkan pemahaman hukum akal. Sedangkan akidah ahli sunnah wal jamaah itu metodologinya, pemahamannya itu dengan hukum akal. Nah, akliyah makanya. Nah, jadi kita bisa mengenal apa akidah ahli sunnah yang isinya wajib mustahil jaiz kan otomatis wong sing kita kenal hanya wajibnya Allah, mustahilnya udah. Dan sedangkan kita kok tidak tahu wajib mustahil jaiznya ora bakal ngerti. Kan bergandengan wajib wujud, tidak kok mustahil ada mutus pana jaiz fi'lu kuli mungkin. Kan ono wajib mustahil jaiz. Lah nek urung ngerti wajib mustahil ora iso paham. Heeh. Ngono wallahu a'lam bisawab. Ya Rabbana tarafna bi anana qatarafna wa anana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tagzili kulli hauba wastulanal aurati wa amini raati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratina sahbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda mana la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bikuli suli salawat salam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi adada dosi sobi walhamdulillah ilahi fil bati wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillah.